Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris channel. So, we are still in the UTBK series videos. Kali ini jadi Miss tuh dapat soal-soal murid-muridnya Miss di sekolah itu mereka ikut tryout dari bimbel namanya bimbel Inten gitu ya. Dilaksanakan tryoutnya pada hari Minggu 6 Februari 2023. Terus mereka dapat soal-soal minta dibahas gitu deh. Nah, menurut Miss tuh soal-soalnya ini bermutu banget, bagus banget buat kalian latihan sekalian kayak gitu. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau UTBK latihan soal Miss ambilnya yang latihan soal bahasa Inggrisnya ya. Jadi mulai nomornya itu dari nomor 116 gitu. Oke, yuk sama-sama kita simak video kali ini. Nah, ini ada soal teks pertama. Jadi teksnya kalau nggak salah ada 4 nanti. Udah ada jawabannya sekalian, Miss sudah jawab di sini ya sekalian, nggak usah nyilang-nyilang lagi. Kita baca sama-sama ya. Botany, the study of plants, occupies a peculiar position in the history of human knowledge. For many thousands of years, it was the one field of awareness about which humans had anything more than the vaguest of insights. It's impossible to know today just what our Stone Age ancestors knew about plants, but from what we can observe of the pre-industrial societies that still exist, a detailed learning of plants and their properties must be extremely innocent. This is logical. Oke, sampai sini dulu tak artiin. Jadi botani itu apa? Salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Nah, itu tuh sudah ada berjalan panjang di sejarah kehidupan manusia selama beribu-ribu tahun. Orang-orang zaman kuno itu mereka sangat peduli dengan ilmu botani itu. Walaupun kita nggak tahu 100% gimana kehidupan pada zaman Stone Age ya, zaman batu, bagaimana apa pengetahuan mereka terhadap tanaman, tapi kita bisa mengobservasinya, menelitinya pada zaman pre-industrial societies, di society atau lingkungan yang di zaman pre-industrial. Nah, itu cara this is logical di sini sampai tak garis itu nanti di soal ada ya. Maksudnya apa? Itu cara kita menghubungkan ke generasi Stone Age. Jadi kita mempelajari generasi pre-industrial gitu. Then plants are the basic of food pyramid for all living things, even for other plants. Nah, ini tumbuhan tuh kan sebenarnya kalau di rantai ekosistem itu loh, dia kan di paling bawah sendiri ya. Semua makhluk hidup yang lain tuh membutuhkan tanaman. They have always been enormously important to the welfare of people, not only for food but also for clothing, weapons, tools, medicine, shelter, and a great many other purposes. Nah, tumbuhan ini tidak cuma dipakai buat makan, ternyata sumber dari kayak kapas gitu kan dipakai buat baju kita ya, baju untuk senjata, alat-alat rumah tangga lainnya, bahkan sampai rumah juga kan ada yang rumah-rumah zaman dulu kan ditutupi dengan jerami dan lain sebagainya. Tribes living today in the jungles of the Amazon recognize literally hundreds of plants and know many properties of each. To them, botany as such has no name and is possible not even recognized as a special brand of knowledge at all. Jadi orang-orang tribe itu suku yang hidup di hutan Amazon saat ini gitu juga, mereka tuh juga sebenarnya sedekat itu kehidupannya dengan tanaman. Dan akhirnya mencabang-cabang. Kalau kita mempelajari tanaman itu berarti kita sedang mempelajari ilmu botani. Kalau kita mempelajari tentang hewan-hewan itu kita mempelajari tentang zoologi gitu, bukan kayak gitu. Tapi mereka menganggap ini adalah knowledge at all. Jadi kayak udah ini pengetahuan umum yang semua orang harus menguasai, tidak harus dipisah-pisahkan spesifikasinya. Unfortunately, sayangnya nih, the more industrialized we become, the farther away we move from the direct contact with plants and the less distinct our knowledge of botany grows. Nah, sayangnya semakin kita maju nih zamannya, kita tuh jadi semakin jauh nih hubungannya dengan tanaman, jarang berkontak langsung dengan tanaman. Akhirnya pengetahuan kita terhadap botani ini juga akhirnya semakin berkurang. Yet everyone comes unconsciously on an amazing amount of botanical knowledge, and few will fail to recognize a rose, an apple, or an orchid. Nah, bahkan nih sampai saking pahamnya orang dengan ilmu botani, akan kebanyakan ada beberapa orang gitu ya, mungkin yang nggak bisa membedakan mana itu yang bunga mawar, mana itu apel, mana mana anggrek kayak gitu ya. When our Neolithic ancestors living in the Middle East about 10,000 years ago discovered that certain grasses could be harvested and their seeds were planted for richer yields the next season, the first great step in a new association of plants and humans was taken. Grains were discovered and from them flowered the marvel of agriculture, cultivated crops. Lah, pada zaman 10.000 tahun yang lalu bahkan orang zaman dulu tuh mereka sampai ngerti
apa namanya, jenis-jenis perbedaan jenis-jenis rumput yang ada, terus gimana cara nanam itu, tanam apa namanya, biji-bijian gitu ya, supaya semakin nggak boleh biji, misalnya kita nanam di area A itu nanamnya biji apel terus gitu, nggak boleh gitu, nanti seberapa waktu sekali itu harus diganti jenis tumbuhan lainnya supaya si tanahnya ini semakin kaya akan nutrisi kayak gitu. Friends, ya, dan semakin kaya nutrisinya ini akan berpengaruh ke crops ini apa sih namanya, ketika dipetik dipanen gitu ya. From then on, humans would increasingly take their living from the controlled production of a few plants rather than getting a little here and a little there from many varieties that grew wild, and the accumulated knowledge of tens of thousands of years of experience and intimacy with plant in the wild would begin to fade away. Nah, tapi ya itu tadi, balik lagi ke karena masalah semakin industrialized, akhirnya orang-orang zaman sekarang nggak terlalu menguasai si botani, jadi ngambil sedikit dari sana sedikit dari sini gitu, nggak yang pengetahuannya tuh full memenuhi, tapi caplok-caplok sedikit-sedikit. Akhirnya itulah kenapa hubungan dekat antara manusia dengan tanaman tuh semakin lama semakin fade away, semakin pudar kayak gitu. Kita lihat jawabannya ya, 116 ya. Which of the following assumption about early humans is expressed in the passage? Nah, di sini yang jawabannya yang tepat adalah A. Mereka punya head extensive itu luar biasa besar ya, knowledge of plants. Dibuktikan dengan isi bacaan bahwa bahkan tadi zaman dulu mereka bisa bedakan jenis-jenis rumput. Mereka tuh sampai tadi hubungannya amat sangat dekat dengan tumbuhan kayak gitu. Makanya jawabannya yang A. Kenapa bukan B? They thought there was no need to cultivate crops. Enggak ya, enggak perlu dipetik, enggak disebutin juga di bacaan, enggak perlu dipanen, jelas perlu dipanen lah untuk makan. They didn't enjoy the study of botany. Mereka nggak suka sama pelajaran botany. Memang tidak secara implisit dimasukkan ini adalah pelajaran botani, tapi mereka mempelajari semua hal. Yang C ya. Kenapa salah? Yang D, they place the great importance on the ownership of property. Mereka melihat kepentingan amat sangat penting untuk menguasai suatu kayak properti ini, harta wilayah tanah gitu, udah disebutin sama sekali ya di sini ya. They know nothing about plants, juga jelas salah. Mereka they know almost everything about plants, right? Jadi yang E juga salah. Makanya yang paling tepat jawabannya A. Nomor 117. In the line 16, what is the author's purpose in mentioning a rose, an apple, or an orchid? Nah, kenapa kok sampai disebutin ada mawar, apel, sama anggrek itu tadi ya? Apakah to make the passage get more poetic? Apakah supaya kelihatan bacaannya ini semakin sastrawi, semakin seperti puitis kayak gitu? Ternyata bukan itu jawabannya. Kita lihat pilihan ganda lainnya. Yang B, to cite examples of plants that are attractive, untuk menyebutin aja tanaman-tanaman yang atraktif tuh, yang menarik gitu. Belum tentu juga ya. Yang C, to give botanical examples that all readers will recognize. Nah, apakah untuk memberikan contoh-contoh nih tanaman yang kebanyakan orang tuh akan paham gitu loh. Jadi kalian kan setidaknya pernah dengar bahwa di dunia ini ada yang namanya buah apel. Bahkan mungkin hampir semua dari kalian pernah makan buah apel. Pernah tahu bentuknya mawar seperti apa, atau tidak pernah dengar yang namanya anggrek itu yang mana. Ada jenis bunga anggrek kayak gitu. Nah, itu makanya kita jawabnya C. Terus kenapa bukan D? To illustrate the diversity of botanical life. Diversity itu apa sih, perbedaan gitu ya, mengilustrasikan perbedaan enggak juga ya, enggak dijelaskan. Bahkan di contohnya mawar sama orchid kan sama-sama bunga gitu ya, bukan diversity-nya yang di highlight. Atau to show the profitable plants, tumbuhan-tumbuhan mana yang menghasilkan juga enggak disebutkan di sini. Jadi yang paling tepat yang C. Lanjut, nomor 118, what does the common disease logical? Nah, tadi yang Miss bilang itu highlight. Nah, ini makanya kita tidak, di bacaan itu disebutkan kita tidak langsung direct mempelajari kehidupan di zaman Stone Age, tapi kita mempelajarinya di zaman pre-industrial societies yang nanti kita asumsikan bahwa itu adalah mirip dengan kehidupan pada zaman Stone Age. Nah, dari pilihan ganda yang ada, yang paling tepat jawabannya yang C. It's reasonable to assume that our ancestors behave very much like people in pre-industrial societies. Makanya kita hubungannya ke situ. Nomor 119, according to the passage, that was the first great step toward the practice of agriculture. Nah, apa sih step pertama yang ditemukan oleh ancestors kita? Ancestors itu nenek moyang ya.
terhadap ilmu agriculture, yaitu the discovery of grasses that could be harvested and replanted. Nah, tadi kan dia cerita 10.000 tahun yang lalu nenek moyang kita bahkan bisa mengidentifikasi perbedaan jenis-jenis rumput. Terus mereka juga bisa dari biji-bijiannya itu ditanami, terus nanti diganti setiap berapa periode sekali harus ganti supaya si tanahnya lebih kaya untuk di replanted, untuk ditanami kembali. Makanya jawabannya yang C. Kenapa bukan in the invention of agriculture implements and machinery? Tidak disebutin sama sekali tentang implementasinya agriculture dan machinery. Kenapa bukan yang B, the development of a system of names of plant? Tidak disebutin ya, kayak kenapa penamaan ilmiah seperti itu. B juga salah. D, the changing diets of early humans, sama sekali tidak diomongin makanannya pada zaman dahulu. To plow the soil, to plow tuh kayak membajak sawah, juga tidak ya. Jadi yang paling tepat yang C. Nomor 120. According to the passage, why has general knowledge of botany begun to fade? Kenapa? Itu kalimat terakhir sendiri kan. Makanya akhirnya semakin lama semakin memudar nih direct contact antara humans dan juga plants gitu kan. Kenapa pengetahuannya semakin memudar ya? Karena direct contact-nya semakin berkurang. Jawabannya yang D. Kenapa bukan A? People no longer value plant as a useful resource. Nggak? Apakah orang-orang sekarang sudah tidak menganggap bahwa tumbuhan itu penting? Nggak ya, masih dianggap penting kok, masih jadi konsumsi kita sehari-hari juga. Atau B, botany is not recognized as a special branch of science. Oh no, of course masih dianggap sebagai salah satu ilmu pengetahuan, cabang ilmu pengetahuan yang penting. Research is unable to keep up with the increasing number of plants. Apakah disebutin bahwa penelitiannya zaman sekarang itu kurang mengarah kepada kurang cepat dibanding dengan pertumbuhan tanaman? Nggak juga, tidak disebutin. Kenapa juga bukan yang E, people are not interested in growing plants anymore? Apakah orang-orang sekarang nggak suka nanam? Nggak juga ya, tapi direct contact-nya. Jadi mereka nggak terlalu spesifik mempelajari si tanaman-tanaman tersebut. Jadi mereka kayak ya udah nanam cuma buat tadi diambil little here and there kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat yang D untuk soal ini. Terus nomor 121. The relationship between botany and agriculture is similar to the relationship between zoology. Apa itu zoology? The study of animals. Kalau botany is the study of plants. Nah, itu dengan apa? Kalau kita pelajaran botany itu mengarah ke agriculture, yaitu apa sih istilahnya, kayak hasil dari tanaman-tanaman tersebut kan dimanfaatkan kembali gitu ya, kayak pertanian, nah kayak gitu. Nah, kalau tentang zoologi ini digunakannya untuk apa? Apakah untuk deer hunting, memburu rusa? Enggak ya, kan jadi gini, botani dipelajari supaya pertanian kita semakin kaya gitu kan, semakin banyak yang bisa diambil manfaatnya dari pertanian kita. Tapi apakah kalau zoologi akhirnya berhubungan dengan deer hunting, malah membunuh rusa-rusa? Malah enggak ya. Atau bird watching, cuma ngelihat burung-burung jalan-jalan lari-lari terbang ke sana ke sini? Enggak juga. Atau sheep raising, untuk membesarkan sheep. Nah, sheep ini kan banyak seperti di New Zealand, terus di Australia kayak gitu kan, banyak peternakan domba kayak gitu. Dan itu kan nanti dimanfaatkan lagi. Makanya itu yang paling penting, yang hasilnya positif gitu loh. Dengan mempelajari zoologi, kita itu bisa membantu kita untuk raising sheep in a good way kayak gitu. Atau horseback riding, untuk naik kuda, enggak juga. Atau for human being simply, enggak juga ya. Zoologi udah jelas study of animals. Jadi yang paling persamaannya antara botany agriculture adalah dengan zoologi, dengan sheep raising. Bacaan kedua. To be good consumer, it's necessary for us to understand why prices and productions of good are always changing. Ini penting banget ya bacaannya, supaya kalian juga, ini dasar ilmu ekonomi. Kenapa sih harga itu tuh, caranya menentukan harga, dan kenapa kok bisa-bisanya berubah harga itu. The following information is a simple law itu hukum ya, to help us understand it. Why when prices are low, people will buy more, and when prices are high, they will buy less. Nah, ini logika umum ya. Kalau harga, ilmu ekonomi hukum dasar permintaan dan penawaran itu loh. Kalau anak-anak IPS tahu ya pasti ya. Kalau harganya murah,
tentu orang-orang akhirnya jadi mau beli. Tapi nek harganya mahal, jadi orang-orang kayak mikir-pikir lagi kalau mau beli. Everyone knows this, but at the same time, producers want higher prices for their goods when they make more goods. How can we make the best price for the goods? The law of supply and demand is the answer for this question. Nah ini hukum permintaan dan penawaran itu yang menjadi penentu gimana sih saat yang paling tepat di angka berapa kita menentukan harga. According to this law, changes in the price of goods cause changes in supply and demand. Jadi kalau ada perubahan harga barang itu akhirnya merubah nih jumlah penawaran dan permintaan. An increase in the price of goods cause an increase in supply. Kalau harga naik, barangnya harganya naik, berarti supply-nya juga akan naik. Karena kalau harganya tambah banyak kan si produsen malah seneng kan. The number of goods that produce make ya kan, supply itu jumlah penawaran, jumlah barang yang dihasilkan, yang diproduksi. Producer will make more goods when they have higher prices for the goods ya. Kalau harganya tambah naik, dia kan berarti bisa jual dengan harga yang lebih tinggi si orang yang buat ya, produsernya. Nah, tapi apa yang terjadi? At the same time, an increase in the price of the goods cause a decrease in demand, the number of goods that customer buys. Tadi kalau harganya naik, si produsen yang seneng tapi konsumen tidak seneng karena kok si konsumen harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli hal tersebut, barang tersebut. This is because people buy less when the price is high. Conversely, kebalikannya, a decrease in price causes an increase in demand and a decrease in supply. Tapi nek harganya harga barang tersebut itu turun, memang permintaannya jadi tambah banyak, tapi produsennya juga akhirnya malas memproduksi barang tersebut. Itu karena keuntungannya mereka jadi berkurang. Business firms look at both supply and demand when they make decisions about prices and production. They look for the equilibrium point where supply equals demand. Nah ini part paling penting. Jadi kalau kalian nanti pelajari ekonomi ya, ada yang namanya titik equilibrium. Itu titik di mana demand sama dengan supply. Nah itu titik di mana harga itu paling tepat di situ. Jadi sama-sama enak untuk baik produsen maupun konsumen. At this point, the number of goods produced will all be bought by the customer at a certain price. This is called equilibrium price. If the producers increase the price, or if they produce more, the customer will not buy all the goods. The producers will have a surplus more supply. Surplus itu apa? More supply. Nah, kalau di angka segitu dengan jumlah produksi segitu, misal kita jual pensil misalnya harganya 1.000, jumlah yang kita produksi 500 pieces kayak gitu ya. Itu orang-orang 500 pieces bisa dibeli semua karena harganya masuk akal. Tapi ketika kita naikin harga pensil jadi 5.000 dengan jumlah kuota kita memproduksi juga 500 perak, orang-orang kan pikir-pikir lagi membeli pensil harga 5.000 kayak gitu ya. Jadi semakin sedikit, belum tentu 500 itu akan terjual semuanya. Jadi ada karena belum tentu terjual semuanya, ada yang namanya mode surplus. Jadi kebanyakan barang, kebanyakan supply dan demand daripada permintaan, kebanyakan barang dibanding permintaan. So they must decrease the price in order to sell all the goods. Nah, jadi gimana caranya supaya pas bisa untung nih kejual semua barangnya, ya diturunin harganya. On the other hand, if they make fewer goods, there will be a shortage, more demand than a supply, and the price will go up. Tapi nek akhirnya jumlah yang diproduksi sedikit, terus harganya kemurahan, semua orang akhirnya mau beli kan. Nah akhirnya malah kesulitan mencari barang. Kalau sudah terjadi kesulitan mencari barang, orang-orang malah ditinggi-tinggikan harganya, nggak stabil lagi kayak gitu. Makanya terjadi inflasi dan lain sebagainya. Kan kalian sering ya kalau lihat penimbunan BBM, penimbunan minyak goreng karena mau naik harganya itu kan, orang-orang jadi toko-toko gitu misalnya hari nimbun supaya nanti bisa dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, jadi langka. According to the law of supply and demand, the equilibrium price is the best price for the goods. The customer and the producers will agree on this price because it's the only price that helps them both equally. Nah, oleh karena itu tentukanlah yang namanya equilibrium price biar sama-sama enak antara konsumen dan produsen. Jadi mereka sama-sama tidak merasa dirugikan. Si penjual itu barangnya bisa laku semua terjual, si konsumen juga tidak keberatan untuk membeli barang dan tidak kesusahan sampai harus apalagi kalau kebutuhan pokok gitu ya, sampai harus tadi timbun-timbunan bersaing dengan orang lain. Oke, 122
Why does an increase in price cause an increase in supply? Kenapa kalau harganya naik, supply-nya juga jadi naik? Ini hubungannya sama produsen. Berarti antara B dan C. Tadi kan udah disebutin ya, kalau harganya naik sebenarnya yang senang produsen, karena mereka akan menghasilkan lebih banyak barang gitu kan, karena berharap supaya produk mereka bisa terjual. Tapi apakah itu selalu beneficial for them? No ya, the answer. Karena kalau harganya tambah naik, orang juga tambah mikir-mikir untuk membeli. Makanya jawabannya yang B. 123, why will consumer and producers agree on the equilibrium price? Kenapa akhirnya konsumen sama produsen senang dengan yang namanya equilibrium price? Nah, ini di kalimat terakhir ya, karena adil untuk semua. It will help them both. 124, when will the producer have a surplus of good? Kapan sih terjadi surplus, tadi kelebihan stok? Kalau there is more supply than demand, kalau akhirnya orang-orang lebih banyak penawaran daripada permintaan, akhirnya barangnya malah tidak kejual. B jawabannya. Why does a decrease in price cause an increase in demand? Kenapa kalau harga itu semakin murah, itu yang permintaan jadi semakin banyak? Ya jelas, nah ini hubungannya sama konsumen. Consumers buy more goods when the price are low. Kalau kayak misal kita lihat ada diskon kayak gitu, kan akhirnya kepengen loh beli, oh mumpung harganya segini tak beli kayak gitu, karena merasa bahwa uang yang kita keluarkan akan lebih sedikit dibanding harga yang seharusnya. Makanya orang lebih impulsif untuk membeli barang, si konsumennya itu jadi lebih mau membeli kalau harganya murah. 126, the above passage will mostly be given to which of the following courses? Ini kira-kira di pelajaran apa guys diberikannya? Sudah jelas ya, pelajaran ekonomi. Ekologi enggak mungkin tuh tentang lingkungan, ekoturism juga enggak, itu pariwisata. Metalurgi itu ilmu logam. Medicine tuh kayak kesehatan kayak gitu ya. 127, according to the passage, what do business firm look for when they want to make decisions about price and production? Look for, nah ini kata look itu ada 3 ya. Look at itu artinya melihat, look for mencari, look after merawat, harus tahu ya. Nah ini di sini look for itu mencari, artinya apa sih yang dicari dari perusahaan-perusahaan untuk menentukan harga dan jumlah produksi? Ya yang kita cari adalah yang namanya equilibrium point, supaya jumlah penawaran dan permintaannya itu seimbang. Teks nomor 3, although most green crops have light dry pollen and are wind pollinated, the pollen of other plants including legumes, fruit and many flowers and vegetables is moist and sticky. It cannot travel on air currents and must be transferred from another to stigma by external agents. From anther to stigma by external agents. This process is called cross-pollination. Cross-pollination allows plant to evolve and adapt to changing environments. Nah ini tentang persilangan, perkembangbiakan tanaman ya. Jadi meskipun kan selama ini kita taunya kalau serbuk sari dan satunya putik gitu ya bertemu ya untuk cara-cara reproduksi tanamannya ya, itu dibantu oleh wind itu angin. Tapi ternyata ada beberapa banyak bahkan mungkin jenis-jenis tanaman, buah-buahan, bunga-bungaan gitu ya, yang justru serbuk sarinya ini lengket gitu loh, terlalu lembab dan sticky, moist lembab ya, sticky lengket. Akhirnya tidak bisa cuman kalau dibantu dengan angin aja, harus pakai media perantara lain. Kalau sudah pakai media perantara lain itu kita sebutnya dengan namanya cross pollination. Cross pollination is accomplished mainly by insect. Kebanyakan yang melakukan cross pollination adalah serangga. And among pollinators, the honeybees reign supreme. Paling banyak membantu perkembangbiakan tanaman itu adalah lebah madu. Bees collect nectar and pollen from flowers to use as food and unwittingly transfer pollen from flower to flower as they go about their work. Nah, jadi kan seperti kita tahu, sebentar ini halaman berikutnya ya. Seperti kita tahu, lebah itu kan ngambil sari madunya ya, nektar gitu kan. Terus dia secara tidak sengaja membawa si serbuk sarinya nempel di kakinya dia, terus nemplok ke bunga berikutnya gitu. Nah, unwittingly itu secara tidak sengaja, tidak sadar dia. A bee's body is ideally adapted to carry pollen. Badannya lebah itu bisa beradaptasi lah ya untuk membawa polen entah di serbuk sari
Serbuk sari ini benar. Its body and legs are covered with stiff branches hairs which catch and hold pollen grains. The hind legs are equipped with pollen basket and are concave edges with long curving hairs. Ini bentuk badannya ya. Jadi ada apa namanya? Kakinya itu di kuat gitu ya, dan ada hair apa sih namanya, rambutnya. Nah, ini yang tempat nempelnya si pollen itu di situ. Secara tidak sengaja tadi itu. Kemudian in this basket, the worker bees deposit pollen and carries it back to the hive where it serves a major food source for young brood. As bees are busily gathering pollens, their bodies become almost entirely covered with sticky pollen grains. Nah, tadi si beesnya nemplok sana nemplok sini, akhirnya badannya tadi penuh dengan pollen kan. Field bees inadvertently transfer pollen from one flower to another as they make their rounds. Nah, yaitu tidak sadar. Jadi dia secara tidak langsung mentransfer polennya dari satu bunga ke bunga yang lain. For many plants, cross pollination is essential. Untuk banyak tanaman justru cara perkembangan biak mereka adalah dengan cross pollinasi. Some fruits, vegetable, and nut trees would be unable to set fruit or would have extremely poor yields without the aid of bee and other pollinators. Akan susah banget bereproduksi kalau nggak ada bantuan bees atau pollinator lainnya. Experiments have proved that plants exposed to bees produce far greater yields than those which are not visited by colonies of bees. Apple orchards are a good example. Most apple growers rent bees colonies in early May to guarantee cross pollination. Bahkan di orang-orang yang petani apel gitu ya, mereka sampai nyewa bees colonies itu, kumpulan lebah, komunitas kumpulan lebah kayak gitu ya, biasanya di awal-awal Mei supaya banyak terjadi penyerbukan atau cross pollination supaya si apelnya berbuah dengan banyak. Itu waktu yang paling tepat untuk perkembangbiakan si apel itu di bulan Mei. Jadi dilihat dari cuacanya apanya gitu, sedikit cuaca ekstrimnya ketika tumbuh dan berkembang biak itu lebih mudah terjadi di awal Mei itu tadi. Makanya kita butuh banyak bantuan bee colonies. Nomor 128. We can infer from the passage that bees are well suited to collecting pollen because of apanya? The structure of bodies. Tadi kakinya ada sedikit rambut-rambut yang tadi nempeli pollen di situ ya. Kenapa bukan attraction to flowers? Atraksi dari satu bunga ke bunga yang lain enggak juga. Abilities to fly enggak ya, banyak enggak disebutin kan, banyak hewan lain juga yang bisa terbang, tapi kenapa spesifik bees yang menjadi pollinator yang paling bagus? Their ability to work hard enggak juga, atau their strength of their bodies, kekuatan badannya juga bukan ukuran utama untuk terjadinya cross pollinasi. Jadi C jawabannya. Which of the following statement is true according to the passage? Kalau true itu artinya yang benar, kalau salah false, FALSE, yang salah. Ini yang benar yang mana? Kita lihat yang A, have no concave basket on their hindline and then that can carry pollen. Di bacaan justru disebutin punya ya, di bagian sini. Ini kok nggak mau jalan ya, ini ya concave, semoga kelihatan ya. Kemudian the huge size of bee make it a non-ideal pollinator. Apakah bee ukurannya besar? Enggak ya, dan dia malah dianggap sebagai ideal pollinator. Jadi B jelas salah. C, bee colonies are not available for rent for apple farmers at any time of the year. Bee colonies tidak bisa dipinjam. Justru di sini dibilangin bulan Mei banyak yang make. Pollination is carried out not only by pollinators but also by winds. Ini disebutin ya. Jadi reproduksi tanaman itu terjadi bukan hanya dengan bantuan pollinators tapi juga dengan bantuan wind, angin. Kan tadi dia ngomong malahan enggak semua pakai angin. Kita tuh butuh polinasi loh, pollinators loh, disebutnya cross pollination. Itu makanya jawabannya yang D. Cross pollination makes plant adaptation to changing environments virtually unlikely. Enggak ya, apakah jadi susah? Ya enggak, malah justru baguslah dengan adanya cross pollinasi ini. 130. The passage support all of these following statement except, kecuali yang mana? Pollen is a source of food for bees, benar ya? Kan kenapa bees tadi ngumpulin pollen kan buat makanan dia. Bees role in cross pollination is absolutely insignificant. Jelas ini salah banget karena sangat signifikan si bees tadi peranannya dalam cross pollinasi. Jadi jawabannya yang B. Cross pollination will occur if there are bees in an area. Betul ya. Terus
cross pollination is necessary diperlukan for some plants to produce fruit, benar, untuk memproduksi kayak tadi apelnya bisa tumbuh kalau dibantu dengan cross pollinasi. Yang E, bee colonies are foreign in early May, benar lah ya, ini kalimat terakhir. Jadi jawabannya yang salah adalah yang B, makanya kita pilih B. The main idea of the passage, apa sih passage ini bercerita tentang apa? While making their rounds, bees cross pollinate plants. Kalau bees itu lagi mengunjungi satu bunga ke bunga yang lain, itu dia secara tidak langsung sedang melakukan cross pollinasi. Jawabannya yang E. The word inadvertently in paragraph 4 is the closest meaning to unwittingly, ya, tidak sengaja kayak gitu. Sekarang ke teks nomor 4. By the mid-19th century, in addition to its natural resources, the US had accumulated enough capital in the form of factories to productively employ a large amount of labor or human resources. A nation that still consisted largely of independent farmers could not provide an adequate labor supply for heavy industrialization. Oke. Pada pertengahan abad 19, sebagai tambahan dari kekayaan alamnya di Amerika itu tuh akhirnya mereka cukup nih modalnya, capital di sini modal ya, modal mereka tuh cukup untuk bikin banyak perusahaan, dan juga perusahaannya harus dikerjakan oleh labor tuh apa, buruh gitu ya, atau human resources, ya manusia lah yang menjalankan si perusahaan tersebut, pabrik tersebut. Nah akhirnya karena kalau cuman perorangan kurang besar lah produksinya. Kemudian, but millions of new workers came to the US from abroad. As we are all aware, not all these workers arrived voluntarily. Jadi seperti kita tahu, banyak pekerja yang di Amerika itu kan bukan asli orang Amerika ya, tapi banyak dari luar negeri, dan mereka memang bukan yang rela datang ke sana karena memang niat mau kerja, tapi kebanyakan apa? Slaves, banyaknya adalah budak. Were brought from Africa to the south. They were put to work on plantation to extract maximum harvest from cotton fields. Para budak ini tadi dibawa dari Afrika ya kebanyakan, dan mereka ditaruh di plantation, kayak apa ya namanya, plantation ya ladang lah gitu ya, supaya dan dipekerjakan supaya bisa banyak panennya besar gitu. But in the north, the machine that turned that cotton into textile, nah kan tadi yang diambil diproduksi dalam membuat pakaian adalah cottonnya ya, kapasnya itu ya, tapi ketika diproses itu dari kapas menjadi baju gitu ya, itu yang bekerja adalah massive waves of immigrant who came willingly from one part of Europe after another. Para pekerja yang niat emang datang mau ke Amerika untuk memperbaiki kehidupan mereka gitu ya, para imigran ini tadi punya posisi yang lebih. Kalau yang tadi itu para budak yang untuk ngambil meti tanamannya, tapi nah ini yang memproduksi mesinnya, yang jalankan mesinnya adalah orang-orang dari Eropa. This vastly expanded pool of labor allowed for large leaps in our national output. A nation cannot grow forever by finding more natural resources and attracting more workers. Thus, a country's extensive growth will eventually decelerate. Makanya, pokoknya intinya kita nggak bisa cuma mengandalkan natural resources aja, tapi kita harus juga bisa punya human resources yang menjalankan dengan baik. But intensive growth gradually appears as a better use in made of the labor force in the US. In the mid-19th century, many of the newly arrived immigrants were unskilled and illiterate. Nah, kebanyakan nih pada pertengahan abad 19 ini, para imigran ini mereka unskilled, tidak punya skill apa-apa, dan illiterate tidak bisa baca, yang gitu-gitu, buta huruf kayak gitu-gitu ya. But the education policy of their new land meant that their children all receive an education and many were trained in a skill. Tapi akhirnya anak-anak mereka itu diajari lah supaya bisa baca, bisa punya skill, punya keahlian. If a society gives worker more knowledge, they will be able to use machines in a more complex way and to follow more complex instructions, yielding manufactured good or of greater value. This process is often known as investing in human capital. Apa itu human capital? Investasi human capital, investasi pada manusianya, sumber daya manusianya. Jadi kita dengan mengajari manusia, mereka akan lebih pintar. Kalau mereka lebih pintar, berarti mereka akan menemukan cara-cara yang lebih efektif dan efisien untuk kebaikannya tuh untuk kembali ke kita lagi, ke produksi perusahaan itu tadi. Mereka misalnya bisa lebih
menjalankan mesin dengan lebih baik lagi, jadi lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, lebih ukurannya mungkin lebih rata, lebih berkurang cacatnya dari hasil produksi dan lain sebagainya. Itu namanya investasi human capital. Ini penting banget. In the late 19th century, nah di akhir-akhir nih abad 19, our physical capital was so abundant. Nah, and our natural resources were so limited. Nah, tapi di akhir abad 19 ini physical capital modal fisiknya tuh besar banget, banyak banget udahan. Tapi natural resourcesnya justru yang sedikit. That we were beginning to appreciate the importance of improving our human resources if we were to continue to grow. Nah, akhirnya kalau kita mau tetap tumbuh, ya benar, untung kita udah berinvestasi pada si manusia-manusia ini, human capitalnya. Akhirnya mereka bisa menemukan banyak cara-cara baru untuk supaya pabriknya ini tetap bisa berproduksi kayak gitu. Ada banyak penemuan-penemuan, misalnya dengan penemuan berbagai jenis mesin-mesin baru yang bisa lebih membuat usahanya ini tetap berjalan meski natural resources-nya berkurang kayak gitu. Misal ditemukan dengan misalnya pakai bahan buatan dan lain sebagainya. Nomor 133 ya, the passage mainly discuss the national output in terms of jelas tentang buruh ya, labor force. Outputnya in terms of labor force nih ya, labor supply in heavy industrialization, makanya dia membahas tentang buruh. Legal force itu hukumnya in human resources, bukan manusia, selain manusia, sumber daya selain manusia. Abundant resources, sumber daya yang sangat banyak. Tadi yang natural resources ya, tahu kan, sumber daya alam. Jadi tentang labor force. 134, which of the following is highlighted by paragraph 3? Paragraph 3 mainly discuss about a nation cannot grow forever by finding more natural resources and attracting more workers. Jadi apa intinya? The necessity of possessing trained and educated workers for a nation to cope with their growth. Sangatlah penting untuk kita berinvestasi pada manusia supaya bisa menjalankan si perusahaan ini dengan baik. Kalau perusahaan ini factories-nya bisa tetap berkembang, berarti negaranya, bangsanya juga akan ikut berkembang. Makanya jawabannya yang A. Which of the following statement is not true ya, ada kata not-nya tapi itu dibesarin tulisannya, makanya tak garisi. Yang salah dari pernyataan ini yang mana? In the late 19th US, natural resources weren't in great amount. Bener ya, kalau akhir-akhir tahun abad 19 sudah sedikit. Tadi kan the natural resources is limited, tapi physical resources is abundant. Enslaved worker from Africa arrive in the US not for their own accord. Benar, para budak itu yang dari Afrika, mereka datang bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena diperjualbelikan, dikirim ke sana. C. A nation cannot always find more natural resources for growth. Suatu bangsa tidak selalu bisa menemukan sumber daya alamnya untuk pertumbuhannya. Tidak dijelasin di passage ini ya, jadi yang C salah. Ability to produce goods of greater value, yang C itu gini, tidak accord to the passage gitu. Yang D makanya menyimpang, yang C. Yang D, ability to produce goods of greater value related to investment in human capital. Ya, kemampuan untuk memproduksi barang itu ya dengan nilai yang lebih tinggi itu berkaitan dengan investment in human capital, dengan investasi di sumber daya manusianya. Makanya kayak misalnya orang yang misalnya yang lulusan SD sama yang lulusan SMA ketika kerja di suatu perusahaan, kapak-kapakno akan lebih pintar yang lulusan SMA gitu kan. Nah ini itu maksudnya, semakin kita pintar, semakin kita berinvestasi pada human capital, diajari, dikasih skill-skill baru, berarti akan semakin besar value atau nilai yang diberikan dia, impact-nya kepada kita. Yang A, by the mid of 19, the lack of labor supply was unsolved, so as no new worker arrived in the US from foreign countries. Salah ya. Justru di pertengahan abad ke-19 banyak imigran baik dari Afrika maupun yang dari Eropa yang datang ke Amerika untuk bekerja di sana. Foreign countries itu dari negara-negara luar. Seperti itu. Okay, that's all for all the questions from this session. If you have any questions or you want to know more about UTBK, you can share your comments in the comment sections down below. Your friends and I will be very much happy to answer your questions. Hope this video is useful. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!